Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismania Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial analisis regresi berganda lengkap dengan asumsi klasik. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS-nya dulu. Saya pakai yang versi 25. Lalu kita klik file di atas untuk masukin datanya. Pastikan datanya ini berbentuk dengan Excel. Setelah itu kita open data. Setelah open datanya ini udah masuk. Di sini tuh ada dua ya di bawahnya, ada data variabel, ada data view dan data variabel. Nah, di sini kita masuk yang data variabel. Maksudnya di sini kita masuk yang variabel view. Variable view ini kita ganti untuk mengetahui yang mana Y, yang mana X1, yang mana X2 dan yang mana X3. Nah, di sini kita udah ketahui nih X1-nya itu kita pakai yang terus yang X2-nya itu kita pakai yang saving, dan X3-nya itu kita pakai yang wells. Untuk yang Y-nya itu yang income. Setelah kita ubah X2, X3 dan Y-nya itu, lalu kita masuk ke analyze. Kita klik yang regression, lalu kita klik lagi yang linear. Setelah kita klik yang linear, di sini ada setelah kita klik yang linear tadi, muncullah kotak dialog dengan nama linear regression. Terus masukkan si variabel yang tadi X1, X2, terus masukkan si variabel yang tadi X1, X2 dan di kotak independen untuk si variabel Y-nya. Udah kita masukin nih di sini. Si independen sama dependennya ini sudah kita masukin nih yang mana. Setelah itu kita belum bisa untuk klik OK karena kita harus ubah di statistiknya dulu. Kita klik statistik. Setelah itu kita klik kita checklist yang deskriptif sama yang collinearity diaktonis. Setelah itu kita checklist juga Durbin Watson-nya itu. Kenapa kita klik yang deskriptif sama yang collinearity diaktonis itu? Di sini kita ingin mengetahui deskriptifnya ini kita untuk memperlihatkan statistik deskriptif nanti. Begitupun dengan collinearity diaktonis sama Durbinnya ini. Si Durbin checklist karena untuk auto korelasi. Lalu setelah itu kita belum bisa untuk klik OK. Kita masih ubah yang plots-nya ini kita klik. Kita masukin Y sama X-nya. Setelah kita masukin, saya udah Y sama X-nya. Setelah kita masukin, saya udah masukin di atas ya, bisa dilihat. Terus kita checklist yang histogram sama normal probability plots. Setelah kita checklist itu, lalu kita continue. Setelah kita continue, kita masih belum bisa untuk klik OK karena kita harus ubah si optionnya ini. Pastikan entry-nya itu 0,05. Udah, setelah itu kita continue. Setelah continue, kita tunggu datanya dulu sampai ready. Dia bakal keluar seperti ini.
Ini data-datanya, semuanya itu data-datanya. Lalu setelah datanya itu muncul, kita lihat yang si output yang variabel interact atau remove-nya itu. Interact atau remove-nya ini memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis rekrensi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah yang variabel ini nih, yang di atas, yang 1, 2, 3, X1, X2, X3. Dan sementara variabel dependennya ini variabel yang Y, variabel yang Y-nya itu. Terus analisis rekrensi menggunakan metode enter, tidak ada variabel yang dibuang sehingga kolom variabel remove-nya itu tidak ada angka atau kosong. Lalu kita klik ke model summary. Di model summary ini memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel. Sumbangan variabel itu tuh sama si Y itu secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel yang Y tadi, yang X sama Y tadi. Pembahasan tentang tabel ini juga kita bisa dilihat makna koefisien determinan yang R square sama analisis dalam analisis rekrensi linear ini. Lalu kita lihat tabel yang ANOVA. Si tabel ANOVA ini memberikan tentang informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel X dan Y tadi itu bersama-sama ke dalam Y, ya, si X masing-masing X ini maksudnya berpengaruh tidak sama si Y itu. Terus tabel yang koefisien ini memberikan informasi tentang persamaan rekrensi dan ada tidaknya pengaruh variabel si X dan Y ini secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel Y tersebut. Maka di sini tuh kita bisa lihat nilainya ini, kita bisa lihat ya nilainya. Terus setelah itu ini beberapa tabelnya juga. Di sini ada kurvanya juga bisa dilihat. Berikut ini tabel-tabelnya. Ya. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.